Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 11 IPS 2 dari kelompok 9 ingin mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Pola Tidur Terhadap Konsentrasi Belajar. Nama anggota kami ini yang pertama ada Safa Komala Ayu, Saluh Rahmawati, Sarah Humairah, saya sendiri, dan Septian Dewasa Putra. Pada bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sarah Humairah. Yang A ini adalah latar belakang. Pola tidur yang baik dan teratur akan memberikan efek yang bagus bagi kesehatan tubuh. Tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup sehari-harinya agar dapat berfungsi secara normal. Jam tidur atau elemen tidur. Dahulu, kondisi pola tidur yang tidak teratur banyak ditemui di kalangan dewasa. Namun sekarang, banyak remaja yang mengalami hal tersebut, termasuk remaja, para pelajar, ataupun siswa. Belakangan ini, pola tidur yang dimiliki para siswa tidak baik sejak sekolah offline ditiadakan dan berubah virus corona. Banyak siswa tidur larut malam hanya untuk mengerjakan tugas, dan ada juga yang paling sering adalah bermain game online atau bermain sosial media sampai lupa waktu. Banyak orang yang menganggap hal tersebut sepele, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak baik karena jika pola tidur tidak teratur, maka pelajar akan mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar serta berpengaruh pada kesehatan tubuh. Lalu yang B, ada rumusan masalah. Yang pertama ini, bagaimana sih pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar? Lalu yang kedua, apakah dampak buruk dari pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar? Yang C ada manfaat penelitian. Manfaatnya adalah untuk mengetahui pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar dari dampak buruk dan pengaruh pola tidur. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuannya adalah sebagai bahan untuk mencari solusi agar dampak buruk dari pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar tidak terjadi lagi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Safa Komala Ayu. Terima kasih kepada Saudari Sarah atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi bab 2 berupa kajian pustaka. Yang pertama, pengertian tidur. Tidur berasal dari bahasa Latin somnus yang berarti alami periode pemulihan, keadaan fisiologi dari istirahat untuk tubuh dan pikiran. Tidur adalah sesuatu hal yang dilakukan manusia untuk menghilangi rasa letih setelah seharian beraktivitas. Tidur memiliki pola yang bertujuan untuk memenuhi waktu tidur yang ideal supaya memperoleh kesehatan. Pola tidur adalah pola kebiasaan kita mengistirahatkan tubuh dengan tertidur. Hal ini mencangkup jam tidur dan berapa lama kita tertidur. Pola tidur normal pada orang dewasa kurang lebih 7 jam pada malam hari, dan untuk remaja membutuhkan waktu 8,5 jam pada malam hari. Yang kedua, pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-nilai, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Yang ketiga, pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar. Remaja membutuhkan waktu tidur 8,5 jam pada malam hari, tetapi sekarang ini jam tidur para pelajar kurang dari yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh tuntutan aktivitas yang mereka jalani sehari-hari, seperti lebih memilih menonton televisi, bermain game, menggunakan laptop dan handphone sampai lupa waktu, sehingga membuat para pelajar sulit untuk tidur. Tanpa mereka sadari, kebiasaan pola tidur yang tidak baik sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga akan berdampak pada konsentrasi dalam belajar. Pada dasarnya, tidur sangat penting bagi tubuh, karena pada saat tidur, sebagian organ tubuh termasuk otak akan beristirahat. Jika kurang tidur, maka otak pun akan kurang beristirahat. Hal itu yang menyebabkan konsentrasi dalam menjalankan aktivitas akan terganggu. Namun sebaliknya, jika kita memiliki istirahat yang cukup, konsentrasi otak juga akan jauh lebih maksimal dan tubuh akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Efek pola tidur yang tidak baik bukan hanya sekedar membuat mengantuk keesokan harinya, sehingga menjadi kurang berkonsentrasi dalam menjalankan aktivitas, tetapi dapat berpengaruh buruk pada kesehatan tubuh. Dampak buruk dari efek pola tidur yang tidak baik yaitu mudah kelelahan, hilangnya fokus, menyebabkan depresi, menyebabkan obesitas, dan menyebabkan penuaan dini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Septian Dewa. Dipersilakan. Terima kasih untuk Safala Kamalayu. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut yang tentang metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian terbagi menjadi 5, yaitu waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, analisis data. Yang pertama saya akan membacakan waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 yang dilakukan di lingkungan Madrasah Aliyah Mandua, Jakarta. Metode penelitian teknik pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode kuesioner. Kemudian untuk data yang digunakan sebagai penduduk frekuensi kepustakaan dan teori kami dapatkan dari berbagai sumber media elektronik dan jurnal ilmiah. Sedangkan untuk data terkait kebenaran yang terjadi di lapangan, kami menggunakan metodologi penelitian observasi. Langkah-langkah penelitian, yang pertama mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti media elektronik dan jurnalis ilmiah yang terkait dengan penelitian. Yang kedua, menyebarkan kuesioner dan melakukan observasi untuk mencari data tambahan yang membuktikan kebenaran tentang penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, terkait yaitu dengan mengambilkan sampel dari data yang telah didapatkan melalui kuesioner maupun observasi. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi dalam penelitian adalah siswa kelas 11 dari Madrasah Aliyah Negeri Mandua, Jakarta. Yang kedua, besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang yang digunakan merupakan mahasiswa kelas 11 dari Madrasah Aliyah Negeri Mandua, Jakarta. Instrumen penelitian menurut Sanjaya 2011, instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Instrumen penelitian kuesioner adalah memberikan beberapa jenis pertanyaan kepada informan yang jenis pertanyaannya yang dibutuhkan dalam laporan penelitian kuesioner digunakan untuk metode mendapatkan data yang valid dari para siswa tentang kebenaran dari pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi belajar. Yang terakhir, yang kelima, analisis data. Pengelolaan data yang terdapat dalam karya tulis ilmiah adalah menggunakan teknik teknik analisis kualitatif, yaitu pengelolaan data penelitian yang menggunakan data yang sudah diperoleh dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan penelitian. Sekian, lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada Saluh Rahmawati. Oke, baik. Kemudian ada bab 4 yang isinya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Berdasarkan pengumpulan data yang berasal dari kuesioner dan observasi, memiliki hasil yang sama.
Data yang telah kami ambil sebagai sampel yaitu sebagai berikut. Pertama, para siswa mengalami pola tidur tidak baik selama PJJ dan karena diakibatkan adanya virus corona. Yang kedua, tidur larut malam berdampak pada konsentrasi belajar para siswa sehingga berpengaruh pada nilai PJJ dan beberapa siswa ingin merubah diri untuk tidak tidur larut malam. Yang ketiga, para siswa merasa mengantuk bahkan sampai ketiduran saat jam pelajaran. Yang keempat, para siswa melakukan tidur siang setelah jam pembelajaran. Kemudian, jam tidur siang itu berpengaruh terhadap jam tidurnya di malam hari. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa alasan para siswa tidur larut malam karena mengerjakan tugas, bermain handphone sampai lupa waktu, tidak bisa tidur karena sudah terbiasa tidur larut malam, dan pengaruh tidur siang. Kemudian yang kedua ada pembahasan penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan, kami mengetahui bahwa siswa yang mengalami gangguan pola tidur yang tidak baik selama PJJ akibat pandemi virus corona, para siswa sering tidur larut malam dan merasa mengantuk saat jam pelajaran di keesokan harinya. Alasannya, beberapa siswa tidur larut malam karena mengerjakan tugas mempelajari materi ulangan, melanjutkan tugas yang belum selesai, serta bermain handphone sampai lupa waktu. Gangguan pola tidur yang tidak baik dapat mempengaruhi konsentrasi belajar dan bisa mengakibatkan menurunnya prestasi di sekolah. Kemudian ada bab 5 yang isinya penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian yang kami lakukan adalah ternyata pola tidur sangat mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Apabila para siswa memiliki pola tidur yang baik dan teratur, maka siswa akan mendapatkan konsentrasi yang maksimal. Sedangkan jika siswa tidak memiliki pola tidur yang teratur, para siswa akan merasakan penurunan konsentrasi belajar pada PJJ. Secara tidak sadar, pola tidur seperti itu sudah menjadi kebiasaan bagi para siswa sehingga sulit untuk dirubah. Namun, ada siswa yang ingin merubah kebiasaan tidur larut malam agar konsentrasi dalam belajar tidak terganggu dan dapat meraih prestasi. Sehingga jika para siswa memiliki pola tidur yang baik dan teratur, konsentrasi dalam belajar siswa pun akan jauh lebih baik dan tidak akan terganggu. Karena para siswa mendapatkan istirahat yang cukup setiap harinya dan kesehatan tubuh yang tetap terjaga. Kemudian yang terakhir ada saran. Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat kami berikan yaitu para siswa harus bisa merubah kebiasaan tidur larut malam secara perlahan. Agar konsentrasi dalam belajar, para siswa tidak terganggu dan dapat meraih prestasi yang memuaskan di sekolah. Cara mengatasinya yaitu agar tidak menimbulkan dampak buruk adalah dengan membuat jam tidur yang teratur, menghindari tidur siang atau sore, menghindari makanan manis, kurangi mengonsumsi kopi, sempatkan tidur walaupun sebentar, tidur di lingkungan yang nyaman dan olahraga serta jam makan yang teratur. Itulah yang bisa saya sampaikan dari penjelasan bab 4 dan bab 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam poster karya ilmiah kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.